Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang nama di atas segala nama. Lihat kebenaran firman Tuhan dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-9. Dikatakan demikian, Filipi pasal 2 ayat yang ke-9 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Puji Tuhan, NTT sudah bergabung. Karena itulah Elohim sangat meninggikan dia, maksudnya Tuhan sangat meninggikan Yesus dan memberikan kepadanya nama di atas segala nama. Nah, Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam Tuhan, buat sebagian banyak orang bahwa nama merupakan hal yang tidak penting. Ada banyak di antara orang di sekitaran kita, bahkan mungkin itu keluarga kita, teman pelayanan kita, atau mungkin teman pekerjaan kita yang menganggap sepele atau yang menganggap remeh tentang arti sebuah nama. Sehingga pada akhirnya ada istilah apalah arti dari sebuah nama. Padahal Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, melalui nama, saudara dan saya dapat mengetahui identitas seseorang ataupun tempat. Karena melalui nama, saudara dan saya dapat mengetahui identitas seseorang ataupun nama. Bahkan nama tersebut bisa merefleksikan, bisa menggambarkan pribadi orang tersebut ataupun nama tempat tersebut. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara, apabila kita mendengar nama seperti Abraham, nama seperti Musa, nama seperti Raja Daud. Kalau kita mendengar 3 nama ini saudara, apa yang ada di benak pikiran saudara dan saya? Pasti yang pertama, kalau kita tiba-tiba mendengar nama Abraham, tiba-tiba kita mendengar nama Musa, tiba-tiba kita mendengar nama Daud, pasti ketiga nama ini identik yang pertama dengan kepemimpinan. Kalau saudara dengar nama Abraham, Musa, Daud, pasti identik dengan nama-nama kepemimpinan. Atau kata lainnya, kalau kita dengar ketiga nama ini, pasti identik dengan kebesaran. Abraham ya, nabi besar itu ya, bapak segala bangsa ya. Musa ya, yang membawa jutaan orang Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Raja Daud ya, yang tadinya cuma seseorang gembala yang ada di padang belantara, pada akhirnya Tuhan ubahkan menjadi raja atas Israel. Dan sampai sekarang, kalau kita pergi ke Israel, Bapak Ibu Saudara, kalau kita pergi ke tanah perjanjian, kalau kita sebut 3 nama ini, Abraham, Musa, dan Daud, maka semuanya akan mengenal ketiga nama ini. Wah, ini nama-nama orang besar. Nah, contoh yang lain misalkan begini, kalau kita mendengar nama negara, contoh nama negara, kita mendengar nama negara. Misalkan yang pertama kita dengar nama Swiss, nama Swiss. Yang kedua kita dengar nama Belanda. Dan yang ketiga kita mendengar nama Swedia ataupun Turki. Kira-kira apa yang ada di benak kita? Maka ketika kita mendengar keempat nama negara ini, Swiss, Belanda, Swedia, maka akan identik dan cenderung dengan negara dengan pemandangan dan panorama yang indah. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kalau saudara dengar nama Itali, Pizza Hut-nya itu enak banget. Itali itu kota mode. Kalau kita dengar nama Prancis, itu kota fashion. Kalau kita dengar nama Indonesia, itu negara yang dipenuhi dengan pulau-pulau dan beragam suku dan bahasanya. Nah, jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, bahwa nama sangatlah penting untuk menggambarkan
atau memberikan identitas seseorang ataupun nama tempat tersebut. Contoh, kalau kita menyebut salah satu nama tokoh selebriti ya, contoh Elvis Presley, semua orang pasti kenal siapa dia. Kalau kita menyebut salah satu nama contoh Michael Jackson, oh aku tahu, King of Pop. Banyak banget saudaraku terkasih dalam Tuhan. Contoh lagi, kalau kita sebut salah satu nama orang terkaya di dunia, Elon Musk. Waduh, orang lebih kenal lagi siapa Elon Musk? Dia adalah salah satu orang kaya, bahkan Forbes mencatat dia orang kaya nomor 1 di seluruh dunia. Bayangkan saudara, betapa pentingnya sebuah nama. Bahkan kalau kita breakdown lagi dalam kehidupan kita hari-hari, kalau saudara punya usaha, saudara punya bisnis, saudara punya jualan, maka saudara nggak bisa sembarangan kasih nama. Nggak bisa sembarangan kasih nama. Oh, salon beringin, salon pohon beringin. Ya, dari namanya aja kita udah tahu bahwa salonnya ini nggak bonafit gitu. Memang tidak 100% mewakili. Tetapi at least nama itu mempengaruhi. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau ingin memberikan nama anak kepada anak-anaknya, jangan sembarangan. Berdoa terlebih dahulu. Sama seperti Yesus diberikan nama oleh Bapaknya, Yesua Kristus, Yesus Kristus, Yesua Hamasia, Yesus yang diurapi. Kita nggak bisa kasih sembarangan nama. Dan kalau saudara contoh lain lagi, kalau saudara mendengar Verona, ada 2 kemungkinan. Salah satu tempat dan kota di negara Italia. Yang kedua, Verona yang saya tahu adalah pendeta yang suka doain orang-orang sakit. Nah, benar kan Bapak Ibu Saudara kan? Kalau Bapak Ibu Saudara dengar nama Verona, ada 3 kemungkinan. 1, nama tempat di Italia. 2, nama pendeta yang suka berdoa untuk orang-orang sakit. 3, bisa jadi itu nama kopi yang enak Bapak Ibu Saudara. Karena saya pernah pergi ke kafe, coffee shop gitu ya. Ada kopi namanya Verona Coffee. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, untuk nama ini kita nggak bisa, ya udahlah terserahlah, kasih nama aja lah, Sarkim ke Tono ke, kasih namanya sembarangan aja. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau kasih nama yang terbaik. Tentu berdiskusi dan minta tuntunan bimbingan Roh Kudus. Saya kembali lagi Bapak Ibu Saudara. Oleh karenanya, banyak dari setiap manusia pada akhirnya berlomba-lomba untuk mencari nama. Istilahnya, who is the best in the earth? Who is the best in the world? Siapa nama yang paling top dalam dunia keartisan? Siapa nama yang paling top dalam dunia pengusaha? Siapa nama presiden paling top di dunia? Maka semua berlomba-lomba untuk mencari nama. Karena dengan nama tersebut, kita bisa mengetahui siapa orang ini. Punya kuasa nggak? Punya kedudukan nggak? Dan lain sebagainya. Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat, puji Tuhan, bahwa nama Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah nama di atas segala nama. Sama-sama katakan dengan saya, nama Yesus saya. Belum semua, sama-sama katakan dengan saya, nama Tuhan saya, Yesus Kristus, adalah nama di atas segala nama. Bapak Ibu Saudara, dengarkan baik-baik. Ada 1.700 jemaat Tuhan yang sudah bergabung. Dengerin baik-baik. Setiap kepercayaan, setiap agama memiliki Tuhan, ya, dan setiap Tuhannya memiliki nama.
Saya tidak mengurusi dan mencampuri kepercayaan dan latar belakang dari saudara-saudara kita. Tetapi saya hanya mengingatkan saudara dan saya bahwa di dalam kekristenan, saudara dan saya memiliki nama Tuhan. Nama Tuhan. Namanya adalah Yesus Kristus. Kalau umat Israel pada zaman waktu yang lalu sampai hari ini, nama Tuhannya adalah YHWH alias Yahweh. Orang Israel memanggil nama Tuhan dengan sebutan YHWH atau yang biasa kita kenal Yahweh. Meskipun orang Israel tidak menyebut secara spesifik itu Yahweh, melainkan Adonai. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Yohanes pasal ke-17, Yesus sudah mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, bahwa engkau telah memberikan nama itu kepadaku, nama yang telah kuperkenalkan." Siapa namanya? Namanya adalah Yeshua HaMashiach. Namanya adalah Yesus Kristus. Jadi, nama Tuhan saudara dan Tuhan saya, nama Tuhan orang percaya, nama Tuhan orang Kristen, namanya Yesus Kristus. Amin. Jadi saudara nggak boleh salah. Kalau saudara berdoa, sebut nama Tuhan saudara. Siapa namanya? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Jadi jelas, karena memang nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, Pak, boleh nggak Pak saya panggil Tuhan saja? Boleh, boleh saudara. Karena Tuhan itu jabatan. Gelarnya, jabatannya adalah Tuhan. Dan hakikatnya adalah Elohim. Atau yang biasa kita kenal itu orang-orang biasa, orang-orang simetik yang kayak negara serumpun seperti Indonesia, Malaysia, itu menyebut dengan nama sebutan Allah. Itu hakikatnya. Tetapi saya menggunakan kata Elohim. Ini hakikatnya adalah Elohim. Jabatannya adalah Tuhan. Namun namanya adalah Yesus Kristus. Sama-sama katakan dengan saya, Yesus Kristus. Pak, boleh nggak saya panggil nama Yahweh? Boleh, karena memang namanya YHWH atau Yahweh. Dari Yahweh ini, dia menjadi manusia yang diberi nama manusianya adalah Yesus Kristus. Nama manusia dari Yahweh tersebut adalah Yesus Kristus. Inkarnasikan dirinya menjadi sama seperti saudara dan saya. Jadi saudara mulai mengerti ya, oh Tuhan itu ternyata jabatannya. Oh hakikatnya adalah Elohim. Itu hakikatnya. Jabatannya adalah Tuhan. Tapi namanya Yesus Kristus. Amin. Nama Tuhan saudara, nama Tuhan orang Kristen adalah Yesus Kristus. Kalau panggil Adonai, ya nggak masalah, Tuhan. Kalau kita panggil Yahweh, ya nggak masalah karena memang YHWH namanya. Tetapi ketika Yesus turun menjadi manusia, nama itu sudah menjadi Yeshua HaMashiach atau yang biasa kita kenal Yesus Kristus. Jadi saudara, dalam aspek apapun, di kabar baik ini, saudara mulai mendengar nama Yesus Kristus. Jadi Tuhan kita namanya Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus boleh, saudara mau panggil Yahweh juga boleh. Kedua-duanya adalah sama. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Sehingga yang pertama, saudara, nama ini dapat menyelamatkan hidup manusia. Baik keselamatan di bumi ataupun keselamatan di surga. Coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 tetap dalam terjemahan Indonesia Modern Bible.
dikatakan demikian. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Yesus. Karena di kolong langit ini tidak ada nama lain yang telah diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita diselamatkan. Jadi, saudara, nama Yesus adalah nama di atas segala nama, sehingga yang pertama, nama ini berkuasa untuk menyelamatkan. Kalau hidup saudara ingin diselamatkan, baik itu masalah sorga, baik itu bicara kekekalan, kuncinya gampang, saudara. Kuncinya gampang sekali. Berseru dan panggillah nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus, tolong saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya. Tuhan Yesus, selamatkan suami saya. Tuhan Yesus, tolong selamatkan istri saya. Tuhan Yesus, tolong selamatkan anak-anak saya. Maka keselamatan akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan yang Yesus berikan bukan hanya keselamatan dari kematian kekal kepada kehidupan kekal, dari neraka kepada kehidupan sorga. Tetapi kita yang masih tinggal di dalam dunia ini, when we call His name Jesus, maka keselamatan akan terjadi. Sama-sama katakan dengan saya, keselamatan akan terjadi. Amin. Rumah tangga kita akan diselamatkan. Suami kita akan diselamatkan. Anak-anak kita akan diselamatkan. Keluarga kita akan diselamatkan. Selamat, saudara. Karena nama Yesus dikatakan dalam firman adalah nama yang berkuasa. Keren, saudara. Saya, saudara, banyak belajar tentang ilmu ketuhanan, saudara. Saya baru menemukan nama yang luar biasa ini. The wonderful name is Jesus. Wow, nama Yesus benar-benar beda, saudara. Saudara, kalau tidak percaya, sering-sering sebut nama Yesus. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Maka suka nggak suka, terima nggak terima, saudara akan diselamatkan. Suami saudara akan diselamatkan. Tidak ada kuasa yang dapat melebihi kuasa nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus memberikan keselamatan. Kalau hari-hari ini saudara punya masalah, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan, kalau hari-hari ini saudara sedang tertekan, kalau hari-hari ini saudara sedang mengalami pergumulan ekonomi, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi jalan buntu, kalau hari-hari ini saudara sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, masih ada jalan keluar. Berseru dan panggil namanya, Tuhan Yesus Kristus, tolong saya, selamatkan saya. Maka saudara akan diselamatkan. Beautiful in His time, saudara akan diselamatkan. Benar, saudara. Saya dari umur 20-21 tahun, saudara, sampai hari ini terus panggil nama itu. Ada pujian berkata, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Bukan hanya kepastian, nama Yesus juga memberikan pengharapan. Hari-hari ini, kalau saudara sudah terlalu sering memikirkan, wah, kalau saya ada masalah, siapa yang harus saya hubungin ya? Siapa yang harus saya minta tolong ya? Siapa kira-kira yang bisa bayar hutang saya ya? Siapa kira-kira yang bisa selamatkan bisnis saya ya? Siapa kira-kira yang bisa selamatkan pelayanan saya ya? Siapa yang harus saya pinjemin ya? Siapa yang harus saya utangin ya? Siapa yang saya harus minta tolong ya? Percayalah saudara, saudara akan kecewa. Saudara akan terluka hatinya. Karena firman jelas berkata, orang yang mengandalkan manusia akan dikecewakan.
Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang beriman kepada Yesus, orang yang mengandalkan Yesus, orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak akan dikecewakan, tetapi sebaliknya, dia akan diselamatkan, dia akan ditolong, dia akan dibela, dia akan diurapi, dan dia akan melihat mujizatnya terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Amin, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Siapapun kita, baik kita orang hebat, punya kedudukan, punya jabatan, punya posisi, ingat, semuanya memiliki limit, memiliki batasan, memiliki waktu. Tapi Yesus yang kita sembah adalah Tuhan yang tanpa batas, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Kalau saudara ingin diselamatkan, jangan panggil nama cici saudara. Kalau saudara ingin diselamatkan, jangan panggil nama koko saudara. Kalau saudara ingin diselamatkan, jangan panggil nama pengusaha yang invest dalam bisnis saudara. Kalau saudara ingin diselamatkan, jangan panggil nama pendeta dan gembala saudara. Sorry to say ngomong kayak ini, tapi inilah kebenarannya. Kalau saudara ingin diselamatkan, panggil nama Yesus Kristus. Maka saudara akan diselamatkan. Amin. Sekali lagi, kalau saudara sedang menghadapi jalan-jalan buntu, kalau saudara sedang menghadapi pintu-pintu yang tertutup, kalau saudara sedang mengalami beban berat, kalau saudara sedang menghadapi sakit penyakit dan lain sebagainya, jangan panggil nama yang lain. Panggil hanya satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat akan terjadi. Ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus Kristus, keselamatan Dia berikan. Ketika kita memanggil nama kuasa Yesus Kristus, maka kuasanya dinyatakan. Dan ketika kita memanggil nama Tuhan Yesus, saudara, semua kuasa di dunia ini harus minggir dan lari daripada kita. Karena di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya dapat diselamatkan selain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Bible mencatat bahwa nama Tuhan Yesus Kristus adalah nama di atas segala nama. Sehingga nama ini dapat mengusir dan menghancurkan kuasa setan. Saudara lihat Markus pasal 9 ayat ke-8 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible dikatakan demikian. Yohanes berkata, "Guru, kami melihat seseorang yang bukan pengikut kita sedang mengusir roh jahat dalam namamu. Dan kami melarangnya karena ia bukan pengikut kita." Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, nama Yesus nama di atas segala nama, sehingga nama ini dapat menghancurkan dan mengusir kuasa setan. Saudara, kalau hari-hari ini saudara sedang diganggu dengan roh halus, kalau hari-hari ini saudara sedang diganggu oleh roh-roh setan, setan-setan gembel saudara, kayak kuntilanak, pocong, tuyul, buat saya itu setan-setan gembel, setan gelandangan yang gak punya tempat saudara. Makanya dia adanya di kuburan, di pohon, di tempat-tempat gelap, di gedung-gedung kosong, kayak Gondoruo, kayak gitu-gitu. Setan-setan gelandangan, saudara. Saudara nggak usah takut. Nama Yesus berkuasa untuk menghancurkan dan menghardik kuasa-kuasa setan. Bilang, dalam nama Yesus, keluar! Cukup, saudara. Cukup. Saudara cukup bilang, dalam nama Yesus, keluar! Iblis, setan, keluar! Maka dia harus tunduk. Satu kali, Yesus berjumpa dengan orang di Gadara. Dirasuki legion. Legion itu bisa 1.000, 2.000, 3.000 pasukan tentara, saudara. Ribuan setan, saudara. Yesus tengking masuk ke babi-babi. Jadi kalau cuma sama 1-2 setan, saudara nggak usah takut. Tengking dalam nama Yesus. Hardik dalam nama Yesus. Kalau lewat tempat-tempat sepi, kalau lewat tempat-tempat gelap, anak-anak Tuhan, duta-duta Kristus, jangan lagi bilang sama Tuhan. Jangan lagi bilang, permisi-permisi anak babi mau lewat. Jangan, saudara bukan anak babi, saudara anak Tuhan. Saudara anak kesayangan, saudara anak raja. Jangan mau diwarisi dengan warisan yang nggak benar. Permisi-permisi,
Mbak, anak babi mau lewat, anak kucing mau lewat. Bukan dong. Saudara bukan anak babi. Saudara anak Tuhan. Kita ini anak Tuhan. Bilang sama setan, setan anak Tuhan mau lewat, minggir. Gitu saudara. Mau pocong kek, mau gondoruo kek, nggak ada urusan. Serius saudara. Itu setan-setan gelandangan. Yang kayak Bapak Ibu Saudara nonton-nonton di TV-TV itu ada kuntilanak di pohon-pohon, ada tuyul lari-larian. Terus ada apa ya, Pak? Saya lihat, Pak, ada makhluk halus, Pak, di rumah saya, Pak. Setan gelandangan, Saudara. Saudara, saya pernah bersaksi, saya mau bersaksi. Saya pernah satu kali mendoakan rumah. Mendoakan rumah yang sudah bertahun-tahun, berbelas tahun. Dijual nggak bisa-bisa, Saudara. Rumahnya tuh cukup gede, dijual sekitar berapa ya? 10 atau 15 miliar. 10 atau 15 miliar. Karena rumahnya itu, dia punya hutang di bank banyak, jadi akhirnya rumahnya, dia dapat untungnya cuma 5 miliar. Nah, saya satu kali tergerak untuk mendoakan rumahnya. Karena udah 15 tahun mau dijual-jual, nggak laku-laku, Saudara. Nggak laku-laku. Rumahnya ini nggak laku-laku. Satu kali saya tergerak, saya bilang, Tante, boleh nggak saya doain rumahnya? Boleh nggak saya rumahin? Oh, boleh, Pastor, silakan. Nah, waktu saya masuk ke rumahnya, Saudara, terus tiba-tiba di pintu gerbangnya, itu ada suara yang ngomong sama saya, apa urusanmu kemari? Wih, gila, saya bilang jagoan juga nih. Ada suara, nggak ada orangnya. Apa urusanmu kemari? Oh, saya bilang, nggak bisa. Langsung saya bilang sama tim pelayanan saya, mana minyak urapan? Saya udak, Saudara. Dulu saya orang yang takut setan. Dulu ya. Dulu saya takut setan. Kalau sekarang mah, usir aja dalam nama Yesus. Tapi kita nggak perlu konyol-konyol juga. Nggak perlu sok jago. Jadi, Saudara, langsung saya naik. Waktu saya naik ke, jadi rumahnya 3 lantai gitu. Rumahnya besar, Saudara. Besar rumahnya. Jadi lantai pertama, lantai kedua, lantai ketiga. Nah, saya lihat di lantai 2 dan lantai 3 itu tempat kumpulnya setan-setan, Saudara. Ada gondoruo di sana, ada jin di sana. Jin-jin banyak di sana, ada sundel bolong di sana, ada kuntilanak di sana, ada tuyul di sana. Banyak setan-setan gembel, setan-setan gelandangan, banyak, Saudara. Saya lihat ada bayangan-bayangan hitam jalan ke kanan ke kiri, brek. Gitu, Saudara. Oh, rupanya rumah ini dulu pernah didoain sama air kembang. Rupanya rumah ini dulu pernah didoain sama paranormal, dukun, dan lain sebagainya. Saudara, singkat cerita, rumah ini saya dan teman-teman saya layani. Orang gereja JCC. Saya doakan, kita doakan, pakai minyak urapan, kita doakan. Di dalam nama Yesus, semua setan-setan gembel, setan gelandangan, kuntilanak, jin, gondoruo, tuyul, apalagi roh-roh halus yang memang lantai 2, lantai 3-nya itu bau amis, Saudara. Bau amis. Gelap sekali. Saya tolak dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar. Itu tempat kacau, Saudara. Tempatnya kacau langsung. Teman-teman semua pada takut. Saya bilang sama teman-teman, nggak usah takut sama setan gelandangan. Dia ada di bawah telapak kaki orang percaya. Karena kematian Yesus di atas kayu salib. Dengerin baik-baik. Karena Yesus mati di atas kayu salib. Maka sejak Yesus mati di atas kayu salib, seluruh iblis dan pasukannya dan pimpinannya sudah dimasukkan ke dalam hukuman kekal oleh Tuhan. 1, dia tidak berharga. 2, dia tidak punya kuasa. 3, dia sudah ditetapkan untuk dihancurkan dan dibinasakan oleh Tuhan selama-lamanya. Saya diingatkan Roh Kudus seperti itu. Saya olesi minyak urapan di mana-mana dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. 3-4 kali saya layani rumah itu. Rumah itu yang tadinya bau amis, rumah itu yang tadinya seram, rumah itu yang ada spiritnya, panas sekali, Saudara. Saudara, rumah itu menjadi teduh sekali, tenang sekali. Dan nggak tunggu waktu lama. 1 bulan setelah kita doakan, rumah yang kata orang sial, rumah itu laku bermiliar-miliar. Saudara, terkasih dalam Tuhan. Hebatnya Tuhan kita. Makanya saudara, jangan lupa, jangan keenakan sama saudara kita, sama cici kita, sama koko kita, sama anak-anak kita, sama orang tua kita yang punya nama besar. Tapi mulai ingatlah, semua nama kita itu terbatas. Tapi waktu kita nyebut nama Yesus,
Yesus Kristus. Jangankan setan gelandangan, saudara. Lucifer juga takut dengar nama Yesus. Takut, saudara. Saudara boleh cari setan manapun. Ada banyak tuh dukun-dukun seperti dulu Daud Tony. Terus siapa lagi? Apa ya? Daud Tony, terus juga macem-macem lah nama-nama dulunya dukun sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi duta-duta Kristus, menjadi pendeta. Semuanya tahu nama Yesus. Anak-anak sekewa juga tahu nama Yesus itu. Ngeri, saudara. Sorga, bumi tunduk di bawah kuasa nama Yesus. Jadi, buat Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara lagi pulang dari mana? Dari kampung satu ke kampung satu lewat tempat gelap, lewat jalanan gelap. Nggak usah bilang, permisi anak babi mau lewat, permisi. Nggak usah gitu-gitu, nggak usah anak babi. Saya anak Tuhan. Bilang, dalam nama Yesus, saya mau lewat. Udah, siapa yang bisa ganggu kita? Yesus itu, saudara, Yesus itu berkuasa. Yesus itu berkuasa. Jadi, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus bangga punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Amin. Kalau saudara punya anak, misalkan suka dengar suara setan. Anak suka dengar suara setan. Suka dengar di telinganya ada suara setan, ada suara-suara yang mengintimidasi, ada suara-suara yang suka bilang, udah mati aja, udah bunuh diri aja, udah kabur aja dari rumah. Tengking dalam nama Yesus, doakan, ambil minyak urapan, tempelkan di telinga seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, suara-suara aneh hilang dalam nama Yesus. Aku tutup dalam nama Yesus. Itu pasti terjadi. Sebaliknya, kalau ada saudara punya keluarga, anak, kakak atau apapun yang matanya bisa lihat setan, sorry ya, itu bukan karunia. Nanti saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lain. Itu bukan karunia. Itu bukan indera keenam. Sorry untuk ngomong ini. Bukan. Nanti saya akan jelasin. Tetapi itu bisa dihilangkan. Bagaimana caranya menghilangkan mata yang bisa lihat setan, mata yang bisa lihat roh halus, telinga yang bisa dengar suara-suara aneh? Gampang. Ambil minyak urapan, oleskan seperti ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mata ini mulai hari ini aku tutup. Aku tidak akan melihat hal-hal setan dan lain sebagainya. Aku hanya melihat Tuhan dan malaikat Tuhan. Telingaku juga aku tutup. Tidak akan mendengar suara-suara setan, suara-suara gaib. Hari ini telingaku hanya mendengar suara-suara Tuhan. Dalam nama Yesus dan suara Roh Kudus. Amin. Maka, sejak saat itu, mata saudara tidak akan bisa lagi melihat setan. Mata saudara tidak akan bisa lagi melihat roh-roh halus. Oke? Kalau saudara suka pergi kemana-mana, lihat setan, lihat apa, tutup. Nggak penting lihat setan. Setan tuh nanti ada di neraka. Saudara mau di neraka? Kan saya nggak mau. Ngapain orang kita udah di sorga? Pasti selamat untuk selama-lamanya. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 poin. Ada 7 poin yang ingin saya bagikan, tetapi saya bagi 2. Malam ini dan Senin yang akan datang. Jadi Senin yang akan datang saya akan teruskan 5 poin berikutnya. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kabar baik malam hari ini, saudara ingat pesannya baik-baik. Nama Yesus berkuasa menyelamatkan. Nama Yesus berkuasa untuk menghancurkan kuasa setan.